Oke. Halo semuanya, gimana kabar kalian? Sehat semua dong pastinya. Mantap cuy, hari ini gue akan menceritakan sebuah film yang sangat ditunggu-tunggu oleh kalian semua, yaitu film Godzilla vs Kong, yang baru aja dirilis pada tanggal 24 Maret di Indonesia. Karena film ini juga sudah ditayangkan di HBO Max, jadi gue memutuskan untuk membuat alur ceritanya. Video ini berisi full spoiler, jadi buat lo yang belum nonton dan berencana untuk nonton di bioskop dan gak mau terkena spoiler, silakan kalian close video ini. Sekali lagi, video ini berisi spoiler dan sekaligus akan gue breakdown alur ceritanya. So, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke ceritanya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kita joget dulu cuy. Cerita dibuka di Skull Island atau Pulau Tengkorak, yaitu tempat di mana Kong tinggal. Pada suatu hari, Kong yang lagi molor terbangun di tengah sinar matahari yang menyengat. Kong pun terbangun sambil garuk-garuk pantat, dan dia juga nggak lupa untuk mandi tentunya. Setelah mandi, Kong lalu mencabut sebuah pohon dan menjadikannya sebuah alat seperti tombak. Di sisi lain, seorang anak kecil bernama Jia berlari menuju tempat di mana Kong berada. Nah, setelah bertemu Kong, Jia memperlihatkan sebuah boneka buatannya sendiri, tepat ke arah Kong. Disusul oleh Kong yang juga memperhatikan boneka kepunyaannya si Jia. Setelah itu, dengan menggunakan pohon yang tadi dia cabut, Kong lalu melemparkannya ke atas, dan langit tersebut terlihat seperti terbuka. Ternyata selama ini, Monarch telah membuat Pulau Tengkorak seperti layaknya penjara bagi Kong, dan diberi kode Outpost 236. Pulau Tengkorak memang sengaja dibuat seperti penjara bagi Kong, supaya Kong tetap aman dari serangan raja para monster yaitu Godzilla. Hal itu juga dipertegas oleh seorang ilmuwan Monarch bernama Ilan Andrew. Ilan mengatakan menurut kisah dari suku Iwi yang menceritakan tentang bagaimana persaingan para Titan, bahwa nggak akan mungkin ada dua Alpha Titan yang berkuasa satu dengan yang lainnya. Nah, karena Kong makin hari terus bertambah besar, pusat penahanan ini pun cepat atau lambat nggak akan bisa untuk menahannya. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan potongan dari clipping koran yang memperlihatkan wujud atau sosok dari para Titan, khususnya spesies Godzilla dan juga Kong, yang saling bertempur satu dengan yang lainnya. Seluruh ilmuwan selama ini juga terus mengeksplorasi jalan menuju ke Hollow Earth untuk menemukan asal-usul para Titan, dan juga sumber tenaga atau sumber kehidupan yang belum diketahui. Selain Skull Island, Monarch juga rupanya sudah menemukan jalan masuk lainnya menuju Hollow Earth, yaitu melalui lubang di Antartika. Beberapa tim peneliti sudah dikirimkan ke tempat tersebut, namun gak pernah ada yang selamat ketika memasuki bumi berongga. Scene kemudian berpindah lagi di mana seseorang yang bernama Bernie Hayes sedang melakukan siaran radio. Dalam siarannya mengatakan kalau dirinya akan mengungkap konspirasi jahat perusahaan tempat di mana dia bekerja. Perusahaan itu bernama Apex Cybernetic. Jadi Apex itu bukan sebuah organisasi kayak Monarch, melainkan hanya sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, persenjataan, robotik, kecerdasan buatan, dan lain sebagainya. Perusahaan Apex dipimpin oleh seseorang yang bernama Walter Simons. Nah, karena si Bernie merupakan karyawan Apex, meskipun dia hanya karyawan level engineer, singkat cerita dia berhasil mendownload berkas milik Apex. Dia juga mengetahui kalau Apex akan mengirimkan sebuah barang yang bersifat rahasia ke negara Hong Kong. Benda tersebut akan dikirimkan melalui lantai 33 di bawah permukaan. Namun tiba-tiba alarm evakuasi berbunyi. Ternyata alarm itu memperingatkan kalau Godzilla sedang dalam perjalanan menuju fasilitas tersebut. Di tengah evakuasi massal, Bernie berhasil menyelinap masuk ke dalam level ruangan yang sebenarnya nggak boleh dimasuki oleh karyawan seperti si Bernie ini. Di atas gedung tampak Walter Simons dan seseorang yang bernama Ren Shirezawa yang merupakan seorang Chief Technology Officer, di mana mereka berdua juga akan dievakuasi menggunakan helikopter. Godzilla yang sudah tiba langsung diserang oleh jet-jet tempur. Godzilla lalu membalas serangan tersebut yang mengakibatkan jet-jet itu terjatuh dan menyebabkan kepanikan. Godzilla juga menyerang fasilitas Apex di mana serangan itu tepat mengarah ke tempat di mana Bernie berada. Bernie yang selamat secara nggak diduga melihat sebuah benda yang aneh yang memancarkan sinar berwarna merah. Sementara itu Godzilla terus mengamuk dan menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Setelah serangan itu, berita pun tersebar melalui berbagai media. Seluruh kekuatan angkatan bersenjata Amerika juga dikerahkan untuk mengantisipasi serangan susulan. Dalam wawancaranya, CEO Apex yaitu Walter Simons mengatakan kalau sekarang Godzilla merupakan ancaman bagi manusia. Karena itu, Apex memiliki sebuah rencana untuk menghadapi si Godzilla. Madison Russell yang mengetahui berita tersebut ternyata memiliki pandangan yang berbeda. Dia merasa kalau ada sesuatu yang salah dengan Godzilla yang selama ini dia ketahui. Madison juga merasa kalau ada sesuatu yang sepertinya memprovokasi Godzilla. Sang ayah Mark Russell sepertinya tahu kalau Godzilla nggak akan melakukan hal tersebut. Namun karena si Mark nggak punya bukti apapun, maka dia pun menganggap kalau Godzilla sekarang sudah berubah dari sifat sebelumnya.
Madison yang juga sependapat dengan podcast yang selalu disiarkan oleh Bernie, kemudian berniat untuk mendatangi Bernie. Nah, dibantu teman gendutnya yang bernama Josh Valentine, Madison memulai misinya untuk mencari keberadaan dari Bernie. Sementara itu, di Universitas Denham, Philadelphia, tampak seorang pria bernama Nathan Lin terlihat dikunjungi oleh Walter dan juga Ren Serizawa. Nathan Lin adalah seorang penulis yang mempercayai kalau Hollow Earth adalah tempat di mana seluruh Titan yang ada di bumi berasal. Maksud kedatangan Walter dan Ren menemui Nathan adalah ingin meminta Nathan mengeksplorasi Hollow Earth. Ren juga mengatakan kalau di dalam Hollow Earth ada sebuah ekosistem baru yang ditopang oleh sumber energi yang sangat besar. Sama seperti matahari di permukaan yang menopang sumber kehidupan di permukaan bumi. Sumber energi di dalam Hollow Earth itu menurut si Ren sama dengan energi yang dimiliki oleh Godzilla. Walter menginginkan bantuan Nathan untuk mengambil sumber energi tersebut untuk dapat digunakan melawan Godzilla yang sekarang sudah menjadi musuh mereka. Nathan Lin dulunya pernah bekerja dengan Monarch, tapi karena terjadi sebuah insiden yang mengakibatkan kematian saudaranya, Nathan menjadi trauma. By the way, saudara Nathan ini mati ketika menjalankan sebuah misi, yaitu memasuki Hollow Earth, di mana ketika memasukinya, tim tersebut mengalami semacam fenomena gravitasi yang sangat aneh. Walter dan Ren pada akhirnya berhasil meyakinkan Nathan untuk memandu tim mereka dalam misi tersebut, dengan mengatakan kalau Apex berhasil membuat sebuah kendaraan yang diberi nama Hollow Earth Anti-Gravity. Nathan juga mengatakan kalau memang Hollow Earth merupakan tempat evolusi Titan pertama kali, maka seekor Titan juga bisa menunjukkan jalan ke Hollow Earth. Karena itu, Nathan memilih seorang teman yang sekarang bekerja di Monarch untuk menjadi bagian dari misinya. Ya, orang itu adalah si Ilan Andrew, yang sekarang menjadi peneliti Monarch untuk mempelajari salah satu Titan yaitu Kong. Singkat cerita, Nathan pun bertemu dengan Ilan yang menjelaskan maksud kedatangannya. Ilan semula nggak setuju karena jika Kong dikeluarkan dari fasilitas ini, maka Godzilla akan datang untuk memburunya. Jadi selama ini Godzilla nggak tahu keberadaan Kong, karena Kong disembunyikan di dalam fasilitas tersebut. Karena merasa Kong membutuhkan rumah yang baru dan juga jawaban yang tepat untuk menghentikan Godzilla, maka Ilan pun setuju untuk membawa Kong ke pintu masuk Hollow Earth di Antartika. Padahal Nathan nggak tahu kalau ada maksud lain dari misinya tersebut. Kong kemudian dibawa menggunakan kapal kontainer dan dikawal oleh armada tempur angkatan laut, beserta tim Monarch di dalamnya. Setelah itu, mereka kedatangan satu buah helikopter Apex yang berisikan tim yang akan ikut dalam misi tersebut. Salah seorang yang ada di dalam tim itu bernama Maya Simons, yang merupakan anak dari Walter Simons, si pemilik perusahaan Apex. Di malam harinya, sang kapten kapal mengatakan kalau mereka sudah mengikuti instruksi dari si Ilan, yaitu untuk menghindari perairan teritorial dari Godzilla. Karena dengan cara itu, maka Godzilla nggak akan merasakan kehadiran dari Kong. Dr. Ilan ini yakin kalau dulunya nenek moyang Godzilla dan Kong terlibat dalam sebuah pertempuran besar. Ilan juga sangat yakin kalau Kong tidak akan pernah tunduk pada siapapun. Makanya mereka ingin menghindari konflik antara Godzilla dan juga Kong. Di dalam derasnya hujan secara nggak diduga, Jia keluar dan menghampiri Kong yang terlihat sangat gelisah. Di sini Ilan akhirnya sadar kalau Jia memang bisa berkomunikasi dengan Kong. Jia mengatakan kalau Kong sedang sedih dan marah. Kong juga pada dasarnya nggak mempercayai manusia-manusia yang akan menolongnya ini. Singkat cerita, di tempat lain, Madison dan Josh berhasil bertemu dengan Bernie. Setelah ngobrol-ngobrol singkat perihal kecurigaan Bernie terhadap fasilitas Apex, Madison juga mengatakan kalau serangan Godzilla tidak dilakukan secara acak, melainkan memang menyasar pada seluruh fasilitas Apex. Mereka kemudian melakukan penyelidikan ke tempat itu. Sementara itu di Laut Tasman, Ilan terlihat berbicara dengan Jia. Ilan juga menanyakan kepada Jia yang sebenarnya dia ini bisa berkomunikasi dengan Kong. Ilan juga menanyakan kenapa Jia nggak memberitahu hal tersebut. Karena berkat Jia-lah, Kong nggak ngamuk dan menghancurkan kapal-kapal yang membawanya ini. Ilan juga menceritakan asal-usul Jia kepada Nathan, yaitu seluruh orang tua dan suku Iwi di Pulau Tengkorak sudah musnah akibat badai yang memusnahkan seluruh penduduk di pulau itu. Dan hanya Kong lah yang berhasil menyelamatkan Jia. Di tengah perjalanan, Jia merasakan bahaya akan mendekat, dan ternyata itu adalah Godzilla. Militer kemudian melakukan inisiatif penyerangan, namun Godzilla dengan beringas menghancurkan beberapa kapal perang dan juga jet-jet tempur. Kong yang udah terkejut juga berupaya melepaskan lilitan rantai di tubuhnya. Godzilla kemudian menyerang Kong sehingga kapal kontainer menjadi terbalik dan menyebabkan orang-orang menjadi terbenam oleh air. Karena posisi kapal yang terbalik, Nathan dengan cepat melepaskan belenggu rantai di tubuh Kong, sehingga Kong bisa naik dan membalikan kembali kapal tersebut. Setelah itu, Kong melompat menuju kapal induk, disusul oleh Godzilla yang juga naik ke kapal tersebut, dan pertarungan pun berlanjut.
Ketika Godzilla dapat dijatuhkan, sang Raja Monster kemudian menembakkan sinar atomnya. Dan boom, kapal tersebut hancur, sehingga Kong mau nggak mau harus melompat ke dalam air. Ketika di dalam air inilah, Kong menjadi kewalahan karena Godzilla nggak membiarkan Kong untuk naik ke permukaan. Pihak militer yang melihat hal itu langsung mencoba mengalihkan perhatian Godzilla dengan menembakkan beberapa bom laut. Dan akhirnya Kong pun terlepas dan muntah. Mabok laut cuy. Mengetahui kalau si Godzilla ini masih dalam posisi tempur, Nathan lalu menyuruh kapten kapal untuk menonaktifkan seluruh mesin perang beserta persenjataannya, supaya Godzilla menganggap kalau mereka sudah menyerah. Dan ternyata berhasil, Godzilla pun pergi karena menganggap Kong telah kalah. Karena nggak mau Godzilla merasakan kehadiran mereka lagi, Elaine dan Nathan lalu memutuskan untuk membawa Kong dengan cara lain, yaitu diangkat menggunakan helikopter. Di tempat lain, Madison dan teman-temannya berhasil masuk ke fasilitas Apex di level 33. Dan di sana ternyata masih dalam keadaan aktif dan masih banyak pekerja di dalamnya. Mereka pun langsung bersembunyi di dalam sebuah kargo. Dan betapa terkejutnya si Madison ketika melihat isi di dalam kargo tersebut. Ternyata ada beberapa ekor dari Skullcrawler. Madison menjadi bingung mau ngapain Apex dengan Skullcrawler ini. Pintu kargo pun tiba-tiba tertutup. Ternyata kargo ini akan dikirimkan langsung ke markas pusat Apex yang berada di Hong Kong melalui jalur bawah tanah. Kayak macam kereta bawah tanah gitu cuy. Tapi bedanya benda-benda ini dikirimkan dengan kecepatan tinggi. Gila sih, teknologi Apex keren banget. Sementara itu anggota Monarch beserta Kong yang dibawa menggunakan helikopter tiba dan sampai di Antartika. Kong yang awalnya nggak percaya dengan semua yang disediakan manusia ini, akhirnya berhasil diyakinkan oleh Jia yang mengatakan kalau di bawah sana terdapat rumah dan juga mungkin anggota keluarganya yang masih hidup. Mendengar hal itu, Kong kemudian dengan cepat memasuki lubang, disusul oleh anggota Monarch menggunakan kendaraan HIV buatan Apex. Begitu sampai di terowongan, kita disuguhkan dengan pemandangan yang menakjubkan. Sistem gravitasi di dalam Hollow Earth pun berbeda dengan yang ada di permukaan. Dan ternyata Nathan dan kawan-kawan berhasil menyesuaikan gravitasi dengan kendaraan mereka. Tapi belum lama mengikuti Kong, dua ekor monster yang diberi nama Warbird muncul dan menyerang. Tapi Kong dibantu oleh Monarch dengan mudah dapat mengalahkannya. Dan bahkan salah satu dari makhluk itu dipenggal dan dimakan oleh Kong. Kong lalu melanjutkan perjalanan. Kong rupanya tahu betul kemana dia melangkah. Dan lagi-lagi Kong menuju tempat di mana sekarang gravitasinya berada di atas. Ini kayak upside down gitu cuy, keren loh. Sementara itu Madison dan yang lainnya akhirnya tiba di Hong Kong. Ketika sampai mereka melangkah dan memasuki sebuah ruangan yang sangat-sangat besar. Rupanya di dalam aula itu ternyata adalah tempat Apex melakukan uji coba atau demonstrasi. Dan di situ tiba-tiba mereka melihat sebuah penampakan, yaitu sebuah robot mekanik yang diberi nama Mecha Godzilla. Nah, Shiren Serizawa adalah orang yang mengendalikan setiap pergerakan dari robot tersebut. Ternyata maksud dari Skullcrawler dibawa ke tempat ini adalah sebagai uji coba untuk melawan si Mecha Godzilla, ciptaan Simmons ini. Mecha Godzilla dengan mudah membelah Skullcrawler menjadi dua. Tapi rupanya Mecha Godzilla nggak mempunyai daya yang cukup. Karena itu, Walter sangat membutuhkan sampel energi dari Nathan yang berada di Hollow Earth untuk memberikan energi yang nggak terbatas bagi Mecha Godzilla nantinya. Madison dan teman-temannya yang berhasil sembunyi kemudian sadar bahwa inilah yang membuat Godzilla menjadi terprovokasi. Namun masalah yang sebenarnya bukan karena Mecha Godzilla, tapi hal lainnya. Sementara itu di dalam Hollow Earth, Kong dan tim sampai di sebuah tempat yang sepertinya Kong tahu tempat apa ini. Kong lalu membuka pintu dan masuk, dan di sini kita akan melihat banyak sekali penampakan tulang berulang yang kalau dilihat-lihat mirip dengan fosil dari spesies yang sama dengan Godzilla. Kong lalu mencabut sebuah kapak yang diperkirakan dipakai leluhur Kong dalam sebuah peperangan besar di tempat ini, di mana tempat ini dulunya adalah rumah bagi spesies Kong. Elaine, Jia, dan yang lainnya kemudian turun dari kendaraan sambil melihat Kong yang sedang duduk layaknya seorang raja. Mereka juga melihat banyak sekali makhluk-makhluk kecil yang bergelantungan. By the way, makhluk-makhluk itu diberi nama Hellhawk. Sementara itu di markas Apex, Madison dan teman-temannya menemukan sebuah ruangan yang ternyata di dalam ruangan tersebut terdapat kepala dari Ghidorah. Buat yang belum tahu, Ghidorah ini adalah salah satu Titan yang dikalahkan oleh Godzilla, di mana satu dari 3 kepalanya sempat terputus ketika berhadapan dengan Godzilla. Rupanya sosok Ghidorah inilah yang membuat Godzilla menjadi terprovokasi. Entah bagaimana caranya Apex berhasil memodifikasi kepala Ghidorah, sehingga bisa menjadikannya semacam superkomputer untuk menggerakkan dan mengendalikan mainan mereka, yaitu Mecha Godzilla. Godzilla yang juga sudah
sudah merasakan kehadiran suatu ancaman akhirnya juga tiba di kota Hong Kong. Dengan tubuh yang bersinar terang memperlihatkan Godzilla yang sangat-sangat merasa terancam. Di Hollow Earth, kapak yang dipegang oleh Kong tiba-tiba mendadak bercahaya. Dengan kapak tersebut, Kong mengaktifkan inti dari radiasi yang ada di tempat itu, dan terbentuklah sebuah inti energi dengan kekuatan yang sangat besar. Nah, ketika sumber tenaga tersebut aktif, Godzilla yang berada di kota Hong Kong juga merasakannya. Si Raja Monster ini lalu merespon balik dengan menembakkan sinar atomnya, yang langsung menuju tepat di mana Kong berada. Sementara itu, dengan cepat Maya memerintahkan anak buahnya untuk mengekstrak dan mendownload sumber energi tersebut, yang rencananya akan dikirimkan kepada ayahnya si Walter. Elaine lalu mengatakan bahwa sumber energi yang baru aja mereka temukan ini masih belum diketahui apakah berbahaya atau tidak. Namun Maya nggak peduli dengan hal itu. Setelah berhasil mendownload sumber energi tersebut, Kong pun menjadi marah dan membuat tempat itu menjadi tergoncang. Akibatnya makhluk-makhluk yang ada di atas turun dan menyerang orang-orang yang ada di bawah. Ledakan sinar atom yang sebelumnya ditembakkan Godzilla akhirnya sampai di tempat ini dan membuat sebuah lubang yang sangat besar. Godzilla pun mengaum yang langsung dibalas oleh si Kong. Dalam pelariannya, Maya dan anak buahnya harus mati ketika kendaraannya berhasil ditangkap oleh Kong dan dihancurkan. Kong yang mengetahui tempat tinggalnya akan segera hancur kemudian mengambil kapak dan langsung masuk ke dalam lubang, disusul oleh Nathan, Jia, dan juga Elaine. Kong kemudian sampai di permukaan dan berhadapan langsung dengan Godzilla. Pertarungan kedua antara dua Alpha Titan ini tak terelakkan lagi. Pertarungan seru pun terjadi. Kong kali ini memegang kendali pertarungan. Kong terlihat beberapa kali seakan-akan ingin mematahkan rahang dari si Godzilla. Bahkan kapaknya Kong sampai-sampai masuk ke mulut Godzilla demi menghindari serangan napas atom Godzilla. Kong berkali-kali menghindari serangan Godzilla sampai membuat dirinya terluka. Singkat cerita, Kong dengan menggunakan kapaknya berhasil menjatuhkan Godzilla. Ronde kedua pun dimenangkan oleh Kong, saudara-saudara. Sementara itu, Madison dan teman-temannya akhirnya terperangkap dan dibawa menghadap Walter Simmons. Sementara itu, di luar, Godzilla kembali bangkit dan melanjutkan pertarungannya melawan Kong di ronde yang ketiga ini. Di pertarungan ini, Kong sebenarnya masih bisa mengimbangi Godzilla. Namun sepertinya Godzilla mengalami sedikit perubahan dalam gaya bertarungnya. Godzilla seperti mengantisipasi setiap serangan yang dilancarkan oleh Kong. Godzilla juga terlihat sangat lincah, bahkan jika diperhatikan gerakannya lebih lincah jika dibandingkan dengan Kong. Godzilla pada akhirnya berhasil menjatuhkan Kong dan menginjak Kong. Hal ini membuat Kong menjadi nggak berdaya. Godzilla lalu mengaum dan disusul oleh Kong. By the way, gue nggak ngerti kenapa Godzilla nggak menghabisi Kong, tapi sepertinya Kong udah menyerah cuy. Skor 2-1 nih. Godzilla yang udah merasa menang kemudian terlihat pergi menjauh dari Kong. Kong yang mencoba bangkit kemudian terjatuh dan pingsan. Sementara itu Mechagodzilla berhasil diaktifkan kembali menggunakan sumber energi Hollow Earth. Namun sesuatu yang aneh terjadi di mana sistem kendali dari Mechagodzilla mendadak menjadi rusak. Karena efek dari sumber energi yang sama sekali belum mereka ketahui tadi, kini menjadikan Mechagodzilla lepas kendali. Hal itu menyebabkan Walter harus mati. Begitu juga dengan si pilot Ren Serizawa yang juga mati akibat korsleting listrik. Dengan DNA dan otak Ghidorah dan juga sumber kekuatan baru, kini Mecha menjelma menjadi robot yang sangat brutal. Mechagodzilla yang udah keluar dari sarangnya menyerang apapun yang dilihatnya. Godzilla yang melihat ada ancaman di hadapannya langsung maju dan melawan Mechagodzilla. Pertarungan gak seimbang pun terjadi antara dua raksasa ini. Mechagodzilla yang sekarang bisa berpikir sendiri membuat si Raja Monster terlihat seperti mainan. Dijedot-jedotin cuy. Tidak ada satu serangan dari Godzilla yang berhasil mengenai Mechagodzilla. Jia yang mengetahui kalau Kong sedang sekarat membuat Nathan berinisiatif untuk memberikan efek kejut kepada Kong untuk membuatnya sadar. Sementara itu Madison dan teman-temannya yang juga mengetahui kalau Godzilla nggak akan menang dalam pertarungan itu, kemudian juga berinisiatif untuk mematikan sistem dari Mechagodzilla. Nathan kemudian terbang menuju Kong, tepat di mana Godzilla sedang mengeluarkan sinar atomnya yang juga disambut oleh sinar Mechagodzilla. Dan Godzilla terjatuh dan meninggalkan bekas di dadanya. Gila sih ini Mecha keras banget cuy. Sementara itu setelah Nathan berhasil menyadarkan si Kong, di sini Kong melihat kalau Godzilla sedang dibuat babak belur oleh makhluk yang dia nggak tahu sama sekali. Awalnya Kong menolak untuk membantu Godzilla. Namun Jia akhirnya berhasil meyakinkan Kong kalau Godzilla sebenarnya bukanlah musuh. Kong lalu segera bangkit dan menolong Godzilla, tepat di saat si Raja Monster sedikit lagi bakalan bernasib sama seperti Muto.
Kong dengan gagah berani bersama dengan Godzilla menghadapi Mechagodzilla. Namun ini robot memang raja terakhir cuy, susah banget dikalahinnya. Bahkan Godzilla lagi-lagi dibuat tersungkur. Dengan menggunakan kapaknya, Kong sempat membuat Mecha kesulitan. Namun lagi-lagi Kong juga harus terjatuh dan terlihat akan dihabisi oleh Mechagodzilla. Dan di luar dugaan, Josh berhasil mensabotase sistem Mechagodzilla. Mengetahui kalau ada yang aneh dengan Mechagodzilla, Godzilla kemudian menembakkan sinar atomnya ke arah kapak milik Kong, sehingga memberikan senjata itu sebuah energi. Kong dengan cepat mematahkan tangan dan kaki Mechagodzilla. Kong dengan sadis lalu menarik kepala Mechagodzilla, dan Mechagodzilla pun harus hancur. Karena kecapean, Kong terjatuh dan pingsan. Gak berapa lama Godzilla kembali bangun dan hal itu menyebabkan Kong menjadi siaga tempur lagi cuy. Namun di sini Kong sadar kalau Godzilla bukanlah musuh, maka dia pun menjatuhkan senjata sebagai wujud dari penghormatan dirinya terhadap Godzilla. By the way, Kong melakukan hal ini bukan tunduk sama Godzilla karena dia udah kalah bertarung sebelumnya. Kong gak menundukkan kepalanya seperti Titan-Titan lainnya. Hal itu juga dipahami oleh Godzilla yang juga menghormati Kong layaknya seorang rival, bukan seperti Titan lain yang sudah dia tundukkan sebelumnya. Mungkin Kong ngomong gini sama Godzilla, Kadal, yang berantem kan leluhur kita nih. Ngapain coba kita berdua yang ribet? Terus si Godzilla bales deh, iya juga ya Nyet, ngapain kita berantem? Tapi lu ngaku kalah kan, skor 2-1 nih. Iya, gue ngaku kalah sekarang. Tapi gue bukan budak lo ya, kita temenan aja. Setelah itu dengan tertati-tati, Godzilla lalu pergi meninggalkan Kong. Sementara Kong melihat kepergian Godzilla dengan perasaan lega. Scene kemudian berpindah di mana habitat dan penelitian Monarch tentang Kong kini dipindahkan ke Hollow Earth. Dan ceritanya pun tamat tanpa tambahan post-credit scene. Well, gila banget nih, keren banget nih film. Gua nggak bosan-bosan bilang kalau ini di luar ekspektasi gua ketika pertama kali melihat film ini. Tapi beberapa adegan sepertinya nggak dimasukkan yang membuat gua sedikit kecewa. Tadinya gue pikir ada flashback tentang pertarungan para Titan di zaman dahulu. Pastinya kalau dimasukkan tuh jadi keren banget ceritanya. Tapi ternyata nggak dibuat. Terus gue juga sedikit kecewa perihal Godzilla dan Kong yang ternyata berdamai. Tapi di luar itu semua, film ini layak banget buat dinobatkan menjadi film monster terbaik untuk saat ini. Gue rasa banyak pihak yang setuju akan hal itu. Dan yang terakhir, kalau gue boleh kasih nilai, film ini gue kasih nilai 8,9 dari 10. So, terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan bacotan gue sampai habis. Keren lo semua. Gue pamit undur diri ya. Tetap sehat, tetap tersenyum, dan sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye-bye.